Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali teman-teman di channel Mantusito, channel pendidikan pengetahuan dan alam sekitar. Baik, kali ini terima kasih sudah bergabung. Kita akan belajar mengenai hubungan antar unsur-unsur lingkaran. Kemarin yang belum melihat ya cara menggambarnya, nanti di link deskripsi akan saya sertakan di situ beserta latihan untuk mencari geling dan luasnya. Di sini ada hubungan antara R dan D. Nah, di sini kita buat terlebih dahulu suatu lingkaran. Di situ di lingkaran itu kita beri suatu titik di tengah-tengahnya, itu yang warna merah itu namanya P. Nah, titik P ini namanya adalah titik pusat daripada lingkaran. Dari P itu kita buat suatu garis yang menyentuh ya lengkungan lingkaran, itu kita beri nama A. Di situ misalnya titiknya ya. Berarti di situ ada garis AP ya. Nah, ini apa hubungannya nanti kita lihat AP. Nah, di sini dari tengah-tengah lingkaran itu kita buat garis. Yang di situ tentunya ada titik B ya, terhubung ke titik A. Jadi separuh itu ya lingkaran. Nah, di sini AP dengan AB itu punya hubungan. Apa itu? AP itu panjangnya setengah AB karena panjang AB ya. Atau kalau dibalik, AB itu panjangnya adalah 2 kali AP. Nah, itu hubungan antara AP sama AB. Nah, kalau misalkan dari AP itu kita namakan R atau jari-jari ya, sedangkan yang AB itu kita namakan D, itu singkatan dari diameter, maka R itu sama dengan setengah D. Jadi jari-jari itu setengahnya diameter, atau boleh disebutkan juga diameter itu sama dengan 2 kali R. Nah, itu hubungannya ya. Nah, jadi misalnya di sini kita ambil contoh, misalkan ada R-nya itu 3 cm, warna merah itu ya. Diameternya berapa? Oh iya, kan tadi kalau jari-jari itu ya setengahnya diameter, berarti ya tinggal 6 cm diameternya. Diameter kan 2 kali jari-jari ya. Nah, sekarang kita balik. Kalau misalnya itu diameternya 12, berarti jari-jarinya berapa? Oh, tinggal di situ berarti R kan setengah diameter ya. Ya tinggal 12 bagi 2 ketemu 6 cm. Nah, itu kita tuliskan jari-jarinya 6 cm. Mudah ya teman-teman ya. Jadi panjang jari-jari itu sama ada setengah panjang diameter, atau panjang diameter itu sama dengan 2 kali R. Nah, itu hubungan antara R dan D. Nah, sini ada titik pusat, adalah titik yang berada di tengah-tengah lingkaran. Jari-jari adalah jarak antara titik pusat dengan titik yang terletak pada garis lengkung lingkaran. Sedangkan diameter itu adalah garis lurus yang menghubungkan 2 titik pada lengkung lingkaran dan melalui titik pusat. Ini penjelasan untuk mempermudah pemahaman tadi. Selanjutnya sini ada hubungan antara titik pusat, jari-jari, dan busur lingkaran. Apa itu hubungannya? Mari kita lihat. Di sini sama seperti tadi, kita buat terlebih dahulu ya. Ada lingkaran yang mempunyai titik pusat di P. Nah, di sini ada titik A dihubungkan dengan garis dari jari-jari ya. Selanjutnya di situ ada titik, di situ kita beri nama C ya. Nah, jadi ada PC. Jadi AP itu sama PC itu panjangnya sama ya. Dia merupakan jari-jari atau R. Nah, di sini selanjutnya kalau kita perhatikan ya, di sini ada yang namanya AC. AC itu sebenarnya busur lingkaran, itu yang hitam itu teman-teman ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan, busur itu adalah garis lengkung pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan 2 titik di lengkungan tersebut. Itu namanya busur. Nah, busur lingkaran yang diapit oleh 2 buah jari-jari yang berpotongan di pusat lingkaran akan membentuk sebuah juring lingkaran. Nah, ini kesimpulan dari hubungan antara titik pusat jari-jari dan busur lingkaran itu. Mana itu juring lingkarannya? Nah, ini yang saya arsir ini. Yang diarsir itu merupakan juring lingkaran. Namanya apa? Boleh kita beri nama misalnya APC ya. Jadi APC itu juring lingkaran. Selanjutnya, ini dari tadi kita lihat juring itu sebenarnya adalah daerah atau bidang yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan busur lingkaran.
itu untuk mempermudah pemahamannya. Hubungan antara jari-jari, diameter juring, dan busur lingkaran. Apa hubungannya? Oh, baik-baik saja. Iya, tapi sejauh mana? Nah, sebenarnya jari-jari itu merupakan setengah dari diameter, sedangkan juring adalah dari yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari. Selanjutnya sini ada hubungan antara busur, tali busur, dan tembereng. Apa hubungannya? Nah, kita lihat di situ ada lingkaran ya. Sama kita buat apakah di situ hubungannya seperti apa. Nah, di sini ada B sama C berada di luar lingkaran, itu hubungan dengan garis merah ini. Ya, sebenarnya BC itu adalah tali busur, teman-teman, warna merah itu. Sedangkan situ ada juga BC, tapi yang warna hitam itu ada busur namanya. Yang saya arsir ini warna biru, itu sebenarnya namanya adalah tembereng. Ini tembereng ya teman-teman. Ya, jadi hubungannya apa? Tembereng pada lingkaran itu merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Itu hubungan antara busur, tali busur, dan tembereng. Selanjutnya sini hubungan antara keliling, diameter, dan pi. Itu simbol pi ya, seperti itu ya. Nah, apa itu hubungannya? Sebenarnya keliling itu adalah jarak yang ditempuh untuk mengitari lingkaran. Jadi bagian pinggir-pinggir lingkaran itu. Dengan diameter tadi sudah ya, adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkung lingkaran dan melalui titik pusat. Nah, teman-teman, di sini ada pi. Sebenarnya pi itu diperoleh dari keliling dibagi diameter, atau dari hasil perbandingan keliling dengan diameter lingkaran. Itu menghasilkan pi. Nah, ini hubungannya itu sebenarnya. Ya. Nah, pi itu nilainya berapa? Bisa 3,14 atau sini 22/7. Nah, sedangkan kalau misalnya kita mau menulis rumus dari keliling lingkaran, kalau menggunakan diameter itu ya tinggal pi kali d atau pi kali diameter. Nah, bagaimana kalau jari-jari? Iya, jari-jari itu kan adalah jarak antara titik pusat dengan titik yang terletak pada garis lengkung lingkaran juga. Tadi kan separuhnya diameter ya. Makanya kalau mencari keliling lingkaran itu ya sebenarnya tinggal 2pi kali r ya, 2pi r itu kalau menggunakan jari-jari. Mudah ya teman-teman ya, mudah dipahami, mudah-mudahan ini. Sampai di sini dulu tutorial kali ini. Tetap semangat belajar. Misalnya ada permasalahan, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya kepada ibu guru. Akhirnya sampai bertemu di tutorial berikutnya. Mohon maaf atas kesalahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.